Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Alhamdulillah, hamba Allah yang dimuliakan, pada malam yang mulia ini Allah menakdir kita hadir di sebuah tempat Baitullah, rumah Allah yang Nabi menyebutkan dengan Rawdatul Jannah, yaitu taman syurga. Oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu lewat taman syurga, mampirlah. Kalau tidak lama setengah jam, kalau ada waktu sampai selesai, farta'u. Alhamdulillah, kita Allah berikan kesempatan hadir mampir di rumah Allah, taman syurga ini. Semoga ini awal tamannya, insyaAllah nanti kita akan masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun, sebagai teladan bagi umat manusia. Beliau adalah sosok manusia yang berakhlak paling mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad itu tauladan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Allah yang memuliakan, pada malam yang mulia ini kita akan membahas sebuah bab Riyadah an-nafsi, olah jiwa. Mungkin pada hari Ahad kita sering melakukan olahraga. Pada malam ini kita akan membicarakan olah jiwa. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam ringkasan bab ini bahwa kata beliau, apabila seorang dokter memperhatikan penyakit yang ada pada badan kita, dan penyakit badan itu jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sangat parah sekali sakitnya, paling rusak badan, paling kita meninggal, Tapi kalau rusak jiwa jemaah yang dirahmati Allah, kita rusak dunianya dan kacau akhiratnya. Kalau kita misalnya sakit jantung, paling meninggal. Dah selesai, hidup lagi habis itu, hidup di akhirat. Tapi kalau sakit jiwa, sakit hati ini dia penyakit akan terus. Mulai dunia kita sakit, sampai kuburan sakit lagi, tambah lagi. Kalau sudah akhirat, parah lagi sakitnya itu. Maka andai kita hari ini kita jaga kesehatan badan kita, sangat tidak lazim kita tidak memperhatikan kesehatan jiwa kita. Barangkali kita bilang orang sakit jiwa di sana, nah, sakit jiwa itu menjadi penyakit yang ada pada setiap orang. Kalau kita bilang sakit jiwa, mungkin dipikir orang bengong. Nah, pada suatu kali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewatlah seorang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Lewat orang. Nabi bertanya, siapa yang lewat itu? Mereka mengatakan, itu orang gila ya Rasul. Oh bukan. Hadza rajulun mubtala. Ini orang bukan orang gila.
orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang gila itu apa? Orang yang selalu sibuk dengan kemaksiatan. Malam seperti ini orang sibuk ibadat, dia sibuk maksiat. Itu orang. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang berperangai buruk, kata Imam Al-Ghazali, itu di hadapannya sudah ada pintu neraka. Orang yang berperangai buruk, akhlaknya buruk, mulutnya buruk, tingkah lakunya buruk, itu sudah ada di hadapannya neraka. Adapun orang yang berakhlak baik, budi bahasanya baik, tutur bahasanya baik, di hadapannya sudah ada pintu surga, tinggal masuk. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya secara zahir kita sudah bisa baca, ini bahasa neraka ini. Ini bahasa neraka ini. Ini kayaknya bahasa surga. Ketika kita mendengar orang bicara, kita sudah bedakan mana bahasa orang neraka, mana bahasa orang surga. Sudah kita bedakan. Kadang-kadang kita terasa, ini kok saya bicara bahasa neraka, kita terasa. Nah, jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dunia ini sudah ada penilaiannya. Nah, sudah ada penilaiannya. Yang sangat bagus menilai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kita? Istri kita, anak kita, tetangga kita. Jadi kita ini kalau ditanya gimana bapak nak? Bapak ya Allah, sudah ada nilainya. Ayah saya bingking, Pak. Itu kan anak-anak langsung, ya lu bingking kan? Anda juga. Itu anak-anak itu nak. Kalau kita tanya siapa saya, tanya kepada istri, gimana bapak? Pak perut rakai. Jadi orang yang paling dekat menilai kita adalah orang yang selalu bersama kita. Karena 24 jam. Kalau orang lain kan bisa kita poles sedikit kan, bisa kita dramatisasi sedikit. Tapi dengan keluarga kita, hendak lagi pulang lagi ini. Anak masak pulang. Buka. Kena bahasanya. Kena bahasanya. Jadi oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha," maka sungguhlah beruntung. Jadi qad itu yufidu tahqiq. Makna tahqiq pasti. Pasti. Aflaha beruntung. Mana beruntung apa? Masuk surga. Pasti masuk surga. Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba, dan pasti akan sengsara dia, masuk neraka dia. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam yang mulia ini. Mulai malam ini kita akan bicara tentang riyadhatun nafsi, latihan jiwa. Pagi-pagi olahraga. Pada malam ini kita coba mengenai olah jiwa. Bagaimana jiwa kita yang baik bertambah baik, yang kurang baik berubah menjadi baik. Adapun saya, orang yang buruk jiwa saya, maka dengan saya baca ini semoga berubahlah menjadi baik sedikit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimuliakan. Jadi pembicaraan kita adalah ilaj an-nafsi, penyembuhan jiwa kita. Penyembuhan jiwa ini karena jiwa kita punya penyakit. Jadi penyakit jiwa ini tidak semua terbaca pada semua orang. Adapun penyakit raga itu dapat kita lihat. Orang luka, bapak luka ya, dapat kita lihat. Tapi penyakit jiwa tak bisa kita lihat. Maka oleh kerana hamba Allah yang dimuliakan, nanti kita akan mengenal pertama apa saja penyakit itu. Ada orang sudah kena penyakit tapi dia enggak pernah ngecek. Jangan kita cek Pak. Kalau kita cek nanti enggak bisa makan apa-apa lagi. Itu ada juga orang yang seperti itu, enggak mau dicek dah. Jadi medical check up itu dihindari agar bisa makan apa-apa. Nanti sekali jatuh, itu ada juga. Itu ada. Tapi kita jemaah Allah kita coba. Kira-kira kita sedang mengalami penyakit apa?
Allah yang dimuliakan, maka kata beliau, apa kajian kita ini? Beliau mengatakan yang pertama adalah bayanu qabul akhlak. Beliau mengatakan bahwa akhlak perilaku itu qabul litaghyir, sangat mungkin diubah. Orang bakhil bisa diubah jadi dermawan? Bisa. Orang beruakai bisa baik akal? Bisa. Orang pemarah bisa menjadi orang yang tidak marah? Bisa. Bisa. Tetapi jemaah yang dirahmatullah, akhlak itu adalah sifatun rasikhatun, sifat yang mendarah daging. Jadi perubahannya nggak bisa 1-2 hari, 3 gabungnya hilang. Nah, jadi itu mesti lama prosesnya. Jadi karena akhlak sifatul rasikhah, maka perubahannya butuh waktu. Nah, tapi intinya bahwa akhlak ini bisa berubah, bisa. Dengan apa? Birriyadhah, dengan olah jiwa. Kalau kesehatan dengan olahraga, maka akhlak ini dengan olah jiwa. Dilempar orang, alhamdulillah. Hati mudah-mudahan nggak jauh tinggal. Lah hati kita masih mau balas, tapi alhamdulillah. Nah itu. Itu nih ayo. Astagfirullah. Hati mau balas, tapi Allah membantu kita. Kemudian apalagi summa bayan sabab alladhi yunalu husnul khuluq. Apa faktor-faktor yang dapat mengubah orang menjadi orang berakhlak baik? Apa faktor pendorongnya? Kemudian kata beliau, kita akan jelaskan juga bayanu turuq allati biha yu'rafu maradul qalb. Apa saja jalan yang jalan itu dapat memberikan indikator bahwa kita sedang mengalami penyakit. Kalau kita masuk, oh penyakit, oh ini ada sombong, oh pembohong. Nah, jadi masuk ada detektornya. Ya, kalau kita kalau masuk ke dalam deteksi pesawat itu langsung, nanti sensitif itu ada. Saya lagi kena penyakit apa? Nanti akan dijelaskan. Kemudian apalagi thumma bayanu at-turuq allati biha ya'rifu al-insanu 'uyuba nafsi. Beliau akan menjelaskan metode-metode yang mengajarkan orang bahwa dia memiliki aib pada dirinya. Jadi kalau bicara kitab ini tidak bicara baik aib orang, tapi apa yang kita bicarakan? Aib kita, cacat kita, kekurangan kita. Orang kalau sudah belajar ihya ini sudah tinggalkan aib orang, tinggalkan aib orang. Apa juga yang kita bicarakan? Aib kita, kekurangan kita, akhlak kita. Itu kita yang kita bicarakan kita. Nah, kalau masing-masing kita bicara kita, maka kita akan semua baik. Tapi kalau kita semua bicara orang lain, maka tidak pernah akan baik. Karena orang lain akan mencari kita, kita cari aib orang. Jadi ini menjelaskan jalan bagaimana mengenal aib kita. Thumma bayanu syawahid an-naqal ala anna tariq al-mu'alajah lil qulub bi tarki syahawat la ghair. Kata beliau mengatakan, saya akan sebutkan dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis yang menjelaskan bahwa cara untuk mengobati, melakukan penyembuhan terhadap penyakit hati itu adalah birtarkis syahwat, dengan meninggalkan syahwat. La ghair, tidak ada jalan lain. Nah, syahwat sudah kita bicarakan pada awal. Syahwat ada 4. Mungkin kita ulang sajalah. Mungkin lupa atau kita agak ingat-ingat lupa ingat mungkin. Ada syahwat syaitaniyah, ada syahwat sibaiyah, ada syahwat bahimiyah, ada syahwat ilahiyah. 4 syahwat. Yang pertama syahwat bahimiyah, syahwat binatang ternak, mencari pasangan. Pokoknya dia sudah, dunia ini milik kita berdua, lepuh. Melupakan yang lain. Pokoknya anda ada hilang malunya. Syahwat bahimiyah. Makan minum, yang penting dia bisa kenyang, tidak tahu halal haram. Syahwat bahimiyah. Ada syahwat sibaiyah, menerkam, mengejar, mendapatkan dunia dengan menyakitkan hati orang lain. Sibaiyah, binatang buas. Syahwat syaitaniyah, menggoda,
merayu, akhirnya orang dapat tertunduk di bawahnya. Rayuan apa? Rayuan gombal apa namanya? Kalau sudah dia bicara itu memang manis semua. Nanti kalau begini kita, orang mudah terayu. Itu syaitan ya. Syaitan tak pernah paksa kita. Ada syaitan paksa kita untuk berzina, enggak kan? Dia bilang inilah keindahan cinta ini. Kalau kita bukan pada masa sekarang, kapan lagi? Inilah keindahan membuktikan cinta kita. Akhirnya ya juga pandai merayu. Jadi oleh karena itu anak-anak muda kalau kena rayuan tu, hilanglah agamanya. Yang keempat, syahwat ilahiyah. Syahwat yang dibarengi dengan apa? Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwatnya apa? Makan baca bismillah, minum baca bismillah. Semangatnya beribadah kuat. Ini syahwat ilahiyah. Jadi sana 3, ini 1. 3 itu buruk, 1 baik. Kalah yang mana? Kalah yang 1. Maka yang ke masjid 1 bahagian. 3 bahagian entah kemana itu. Kalau ada orang 4, itu 1 ke masjid. 3 lagi tidak tahu mana. Lalai kau. Itu jadi memang tak banyak. Karena 3 banding 1. Jadi inilah yang 1 ada anak muda 1, 2. Inilah yang 1-nya. Alhamdulillah. Allah yang dimuliakan. Jadi kata beliau, jalan mengobati penyakit hati ini adalah bitarki syahwat, dengan meninggalkan syahwat, lari. Thumma bayanu alamat husnul khuluq. Kemudian beliau menjelaskan nanti apa tanda-tanda orang berakhlak baik. Penampilannya bagaimana, senyumnya bagaimana, kalau ngomongnya bagaimana, tutur sapanya seperti apa, sehingga ini orang yang berakhlak baik. Ada indikatornya, bisa nilai. Tapi kalau orang hendak dia buat-buat, tak bisa. Berapa lama dia mau buat-buat? 2 hari. Habis itu balik lagi dia ke akhlak yang semula. Jadi itu akhlak yang baik itu dan terus akan menjadi bahagian dalam kehidupannya. Kemudian nanti akan dibicarakan bayanut thariq, ya, akan menjelaskan metode fi riyadah as-sibyan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita fi awalin nasya', di awal pertumbuhan. Anak-anak kita masih kecil, bagaimana pertumbuhan dia menjadi akhlak yang baik. Dari kecil ditipa agak macam-macam. Itu ada anak-anak kecil, bagaimana kita arahkan menjadi dari awal menjadi anak yang baik. Kemudian kata beliau, thumma bayanu syurutil iradah wa muqaddamat wal muqaddimat al mujahalah. Bagaimana syarat keinginan kita ingin berubah? Apa muqaddimah, pendahuluan daripada mujahadah kita, perjuangan kita untuk merubah akhlak kita? Maka nanti akan ada 11 fasal, ada 11 bahagian yang menjelaskan isi kitab ini insya-Allah taala. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, penting kita pelajari kitab ini, karena inilah tadi, kalau akhlak, penyakit jiwa itu efeknya dunia dan akhirat. Kalau penyakit raga, paling-paling kita meninggal dunia. Tidak apa-apa meninggal dunia, kalau baik kan masuk surga. Itu. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama beliau akan menjelaskan bab bayanu fadli husnul khuluq. Apa kelebihan orang yang berakhlak baik, apa kelebihannya? Dan apa kekurangan orang yang berakhlak buruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau awali dengan penjelasan Allah kepada nabinya, di mana Allah memuji nabinya, di mana Allah mengatakan itu nikmat Allah kepada nabinya. Apa nikmat yang paling besar? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Kalau Allah telah memberikan kita akhlak yang mulia, itulah nikmat yang luar biasa. Kalau akhlak kita bagus, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, perilakunya itu adalah Al-Quran. Tingkah lakunya, senyumnya, sepak terjangnya, tidurnya, itu adalah ungkapan-ungkapan Al-Quran. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khuluq.
Datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhlak baik itu apa? Akhlak baik itu apa? Karena ukurannya kan mungkin di kepala kita beda dengan kepala orang. Maka yang menjawab secara total itu baginda SAW. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, fatala qawlahu ta'ala, maka Nabi membaca ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, yang pertama berikan maaf kepada orang. Kenapa berikan maaf? Karena semua orang ada salahnya. Mungkin kita salah sama orang, mungkin orang salah sama kita. Kalau ada orang salah sama kita, maka maafkan dia sebelum dia minta maaf kepada kita. Ya, jadi itu kehebatan kita. Memang takut dia, bukan takut. Tapi mampu enggak? Kalau kita masih ingat sakit itu, ya enggak pernah kita berikan maaf kepada orang. Pak Hanumah, jadi kita hati itu. Nah, kalau begitu ya enggak pernah kita berikan maaf. Itulah kelebihan kita. Mampu memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakitkan kita. Nah, itu. Maka jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, khudhil afwa ada dua makna. Al-afwa ini maknanya lebih. Afwa lebih. Artinya orang yang memberikan maaf itu ada lebih apa lebih? Lebih iman. Karena ada kelebihan iman, maka dia bisa memaafkan orang. Kalau orang yang kurang iman, tidak mampu dia maafkan orang. Sakit kali hati saya, Pak. Dikatain saya seperti ini, saya tidak bisa maafkan dia. Kenapa tidak bisa? Karena kurang iman saya, Pak. Nah, itu. Jadi kalau kurang iman itu tidak bisa maafkan. Jadi orang yang bisa maafkan, kenapa? Karena lebihnya iman. Nabi dilempar dengan batu, ya enggak? Kemudian ada juga yang angkat pedang sama beliau, enggak? Nabi mengatakan, sudah kembalikan pedang, enggak apa-apa, sudah pulanglah engkau. Begitu mudah. Mudah enggak? Mudah. Bagi Nabi begitu susah mungkin. Nah, jadi khudhil afwa. Jadi berikan maaf. Kenapa kau punya lebih? Lebih apa ya Allah? Lebih iman kau. Kalau bukan karena iman, mana mungkin kau berikan maaf pada orang? Memang enak sakit hati itu, tidak enak. Khudhil afwa. Wa'mur bil ma'ruf, yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua, ajaklah orang berbuat ma'ruf, ajak salat. Kita tahu dia enggak akan salat, tapi kita ajak, yuk salat yuk. Tahu dia enggak mau salat, pasti enggak mau. Tapi kita ajak dia bukan karena mau enggak mau, karena perintah Allah kepada kita suruh ajak orang. Ada orang bilang, enggak usah ajak dia, enggak mau dia. Bukan itu. Kita enggak perintahkan dia mau. Perintah Allah apa? Ajak orang berbuat baik. Ada susah? Enggak kan? Enggak susah. Yuk Pak. Datang terus. Saya belakangan nanti. Jadi urusan kita mengajak. Wa a'rid 'alal jahilin. Yang ketiga apa? Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bodoh imannya, bodoh pengetahuannya, sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Sudah, berpaling saja. Jangan kita membalas sudah, akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Jadi ini kata Nabi, ini tiga hal inilah disebut dengan akhlak yang baik. Yang pertama berikan maaf, yang kedua apa? Mengajak yang ma'ruf, yang ketiga berpaling daripada orang-orang yang tidak baik. Kalau dikatakan kepada kita berpaling sajalah, sudah. Anggap saja angin yang berlalu. Sudah. Tapi itulah kita kadang-kadang kalau belum kita jawab tidak enak badan. Dah jauh sih dari gua. Allah yang dimuliakan. Kemudian setelah membaca ayat ini, ya, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Akhlak yang baik, tambahannya kata Nabi, huwa, akhlak baik itu adalah antasila man qata'aka. Pertama, hendaklah kamu menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan baik denganmu. Tidak mau ngomong lagi sama kita, dia putuskan hubungan sama kita. Kalau kita telepon dia matikan HP-nya, kita yang datang, kita beli kita beli gula 2 kilo, kita datang. Assalamualaikum. Enggak jawab juga. Coba lihat siapa? Bapak pula. Bilang ibu enggak ada. Dia sudah mengajarkan anaknya berbohong. Pak, kata ibu saya tadi bahwa ibu enggak ada. Ya kan ada. Tolong bilang sama bapak itu bahwa enggak ada. Masya Allah.
Apakah kita berdosa? Nah, sudah kita menyambung hubungan silaturahmi dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Kalau sama-sama baik itu bukan silaturahmi namanya. Laisal wasil bil mukafi. Bukanlah menyambung silaturahmi saling mengunjung. Dia datang sama saya datang ke tempat dia. Kalau dia enggak datang sama saya, ngapain datang ke tempat dia? Memang hebat dia. Itu bukan sambung silaturahmi namanya. Menyambung itu maknanya apa? Orang sudah putuskan, kita yang nyambung. Orang sudah putuskan, tidak ngomong lagi sama kita. Padahal setelah dia, ayam dia masuk ke rumah kita, dia pula yang marah. Itu. Tapi kita yang nyambung hubungan silaturahmi dengan dia. Sanggup kita? Kalau jemaah Al-Hidayah insyaAllah sanggup. Kelihatan wajahnya sanggup semua insyaAllah. Antasila man khata'aka, menyambung orang yang berbuat buruk kepadamu. Insyaallah. Kemudian apa lagi? Wa tu'tiya man haramaka, memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Kalau kita minta sama dia, enggak ada. Kok minta sama saya? Tapi kalau dia minta sama kita, ini ada. Jangan kita balas. Dulu ada kau ingat waktu aku minta sama kamu? Ya, rupanya dia tunggu kesempatan balas dendam. Iyalah Pak, kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu berarti tidak baik akhlaknya kan? Tanda baik akhlaknya apa? Kepada orang yang bakhil, dia tidak bakhil. Kalau sama-sama bakhil ya adillah 1 banding 1 ya, tidak ada apa-apanya. Jadi memang berat ini. Walaupun saya yang baca ini, saya pun kadang-kadang tidak sanggup nih. Tapi jamaah kelihatan wajahnya sanggup semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang jamaah ini lebih saleh. Saya nama aja saleh, orangnya banyak salahnya. Lalu apa lagi? Ya Rasul, yang ketiga kata beliau, wa ta'fu 'amman zalamaka, dan kau maafkan orang yang menzalimimu. Orang yang menzalimimu, sakit enggak hati? Sakit. Ada ban mobil kita dibocorkan sama dia. Kan bocor ban. Rupanya dibocorkan. Kita mau pergi, ban mobil udah bocor. Tahu lagi orangnya karena ada CCTV. Iya, banyak juga. Sakit nak? Sakit. Ketika sakit begitu, Pak, bisa Bapak maafkan? Oh, malah pikir. Kita pikir dulu. Kalau pikir dulu itu akhlaknya masih dipertanyakan. Sudah saya maafkan. Itu langsung. Checklist orang baik akhlak. Ya, maka hidup ini kita diuji jamaah yang dirahmatullah, diuji. Itulah soal ujiannya. Berat Pak soal ujiannya. Dibocorkan ban mobil saya. Berat ban. Saya maafkan tapi berat. Itulah Bapak soalnya berat. Bapak itu kan udah pandai, maka berat soalnya. Saleh Bapak udah naik, maka berat. Soalnya berat. Maka orang yang berat soalnya memang sudah anak S1, S2 itu soalnya berat-berat. Tapi kalau anak SD ini budi, yang ini mudah kan itu. Maka semakin tinggi sekolah kita, semakin beratlah pertanyaan kita. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggilah ujian kita. Itu jadi ya. Afa hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menduga cukup mengatakan kami beriman? Sebenarnya mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu seperti itu. Jadi kalau sudah nomor 1 khudil afwa, nomor 2 wa'mur bil ma'ruf, yang ketiga apa? Berpaling kepada orang-orang bodoh, yang keempat apa? Menyambung orang yang buruk kepada dia, yang kelima memberikan kepada orang yang bakhil, yang keenam maafkan orang yang zalim. Kata Nabi itu orang akhlak baik. Itu orang yang berakhlak baik, langsung conteng, lulus dengan nilai kamlut. Jadi berat juga nih lulus ini. Ya, lulus ini berat. Memang kajian akhlak itu sederhana, tapi prakteknya luar biasa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika ditimbang hari kiamat itu, tidak ada yang paling berat timbangan itu, ditimbang, tidak ada, kecuali takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa? Berat sekali tadi. Berat nak? Berat. Memaafkan orang itu berat. Maka timbangannya juga berat.
Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, inilah penilaian Allah kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan makarim kemuliaan akhlak. Jadi nabi-nabi sudah mengajarkan, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sudah diajarkan. Datang baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak-akhlak itu, menutup. Ya kalau kita sudah melaksanakan semua ini, maka kita sudah berada pada paripurna akhlak yang luar biasa. Jadi oleh karena itu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau akhlaknya luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, athqalu ma yudha'u fil mizan yaumil qiyamah. Yang paling berat ketika ditimbang di atas mizan pada hari kiamat adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik itulah yang memasukkan orang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa itu kalau Ali radhiyallahu anhu beliau memberikan penjelasan, takwa itu maknanya al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, wal qana'atu bil qalil, merasa puas dengan sedikit apapun yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah wal i'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan untuk hari keberangkatan. Tiga itu. Takut kepada Allah. Nah ini hadir ke masjid ini kerana takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-qana'ah, merasa puas. Kita punya uang, punya gaji, punya alhamdulillah, puas kita. Tapi kalau tidak puas, tidak takwa tu. Kenapa? Sedikit aja saya gaji cuma sudah mana cukup Pak? Itu enggak bertakwa. Bahasa kufur itu. Tidak ada gaji Pak, sedikit saya. Rumah saya pun kecil Pak. Enggak muat, anak-anak pulang itu enggak muat, sebagian di luar. Itu bahasa kufur. Padahal mana enggak cukup Pak? Cukup enggak? Cukup. Tapi bahasanya kufur. Kenapa? Kami rumah sikit, nak muat pun. Bahasa kufur. Alhamdulillah ya Allah, rumah kami alhamdulillah nikmat Pak. Itu bahasa syukur. Jadi marilah kita membiasakan bahasa syukur. Cukup karena syukur, enggak cukup karena kufur. Bukan karena jumlah, bukan, tapi karena kufur itulah Allah enggak cukupkan kebutuhan kita. Jadi jemaah yang alhamdulillah, biasakanlah alhamdulillah, ada minuman alhamdulillah. Itu kita mengucapkan alhamdulillah sering, insyaallah semua yang orang bilang enggak cukup justru kita merasa cukup. Insyaallah. Hamba Allah yang muliakan, ya, jadi kemudian tadi i'dad liyaumir rahil, persiapan berangkat. Ini kan semua kita akan berangkat nih, cuma kita tidak tahu kapan. Kalau jadwal pesawat jelas besok jam sekian-sekian, jelas ya, ada timingnya. Kalau kita tidak jelas nih kapan berangkat, tapi akan berangkat. Akan berangkat. Hamba Allah yang dimuliakan, ya, jadi waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih mukadimah ya. Waja'a rajulun ila Nabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min baini yadayhi. Ya, duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Karena Nabi senang kalau kita ngobrol dengan beliau, senang. Bukan hanya ngobrol, lihat wajah Nabi itu menyenangkan. Lihat wajah menyenangkan. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, jangan dekat-dekat Muhammad. Kenapa? Dia penyihir tuh. Karena kalau dekat sama dia itu pasti tertarik. Maka jangan lihat wajah dia. Orang kalau lihat wajah Nabi itu tertarik. Kenapa? Memang begitu orang yang baik akhlak aja. Kan ada teman-teman kita kalau ketemu sama dia senang kita kan? Senang, kita mau senang aja. Entah kenapa senang. Nabi kalau orang ketemu dengan beliau senang, nggak tahu senang. Jadi duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau duduk Nabi itu ramai-ramai semua mendekat. Dan tidak mau kasih kesempatan kepada orang lain. Maka turunlah ayat, wa idza qila inshuzu fanshuzu. Kalau dalam majlis dibilang berikan kesempatan, kasih kesempatan, jangan semua semua merapat ke Nabi. Orang lain enggak dikasih kesempatan, jangan. Maka
apa namanya, kalau kamu dalam majelis, kalau dia minta bangun, bangunlah, kasihlah kesempatan kepada orang lain. Jadi orang kalau sudah Nabi duduk, udah orang merapat semua. Jadi orang lain pun tak bisa lihat wajah Nabi. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang kalau datang dia senang orang ramai-ramai, tapi ada juga orang kalau ada dia itu orang minta izin. Oke, izin Pak. Kenapa? Enggak senang aja, enggak tahu. Enggak senang aja ada orang. Mungkin perangainya, cara ngomongnya. Jadi oleh karena itu berbahagialah kita kalau keberadaan kita itu disenangi orang. Senang aja orang sama kita. Padahal kita tidak punya apa-apa, tapi senang aja orang. Masya Allah, itu mungkin Allah berikan kelebihan kepada kita. Kelebihan bukan apa-apa, tapi karena mungkin akhlak, perangai, ucapan, itu membuat orang senang bersama kita. Senang. Kalau curhat sama kita itu ya senang orang. Kita hanya bilang Allah subhanallah. Itu ya. Orang senang, merasa sudah terselesaikan. Nah, kita nggak beri apa-apa, cuma Allah subhanallah. Itu aja kita sampaikan. Orang senang. Allah yang memuliakan. Jadi orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-din, agama itu apa? Agama itu apa? Sekarang banyak definisinya, tapi ini orang ingin bahasa praktis. Kalau sampai 3 baris nggak hafal dia. Mad-din, agama itu apa? Apa jawabannya? Kata Nabi, agama itu husnul khuluq, berakhlak baik. Maka kalau kita lihat orang beragama, apa yang kita tanda? Akhlaknya baik. Assalamualaikum, apa kabar? Oh, ini orang beragama nih. Nah, jadi apa itu agama ya Rasul? Kata beliau apa? Husnul khuluq, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Fatahu min qibali yamini. Tadi di depan. Orang itu tadi depan. Kemudian sekarang pindah ke kanan. Ke bahagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke kanan, faqala ya Rasulullah, mad-din? Wahai Rasul, agama itu apa? Pertanyaan pertama di depan Nabi, sekarang pindah ke kanan. Pertanyaan sama, posisinya berbeda. Ya Rasul, agama itu apa? Nabi qala husnul khuluq. Agama itu ya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kemudian thumma atahu min qabal shimali. Kemudian dia pindah lagi ke sebelah kiri. Mungkin dia pikir ada beda jawabannya. Ya Rasul, mad-din, agama itu apa? Qala husnul khuluq. Akhlak yang baik. Thumma atahu min warahi. Sekarang ke belakang ya. Ke belakang. Untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Mad-din. Nah, mungkin kalau kita ditanya begitu berkali-kali kan kita bilang, sudah aku jawab kan itu. Tapi dia bilang, itu menurut apa? Akhlak kan? Akhlak. Mad-din, mungkin dia merasa enggak puas. Mad-din apa? Apa itu ya Rasul agama? Faltafata ilaihi. Maka karena sudah 4 kali Nabi menoleh pada dia. Oh kata. Oke. Amma tafqah. Apakah kamu ada paham? Ada paham? Maksudnya agama itu akhlak yang baik. Huwa maknanya adalah an la taghdab, jangan marah-marah. Agama itu apa? Jangan marah-marah. Kalau sudah marah-marah, tidak ada agama berarti. Marah-marah aja. Ke rumah marah, sama ayam marah. Marah aja penampilannya itu. Ya? Marah. Maka jemaah yang dirahmati, jadi agama itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Jangan marah. Rupanya sekarang ada penyelidikan, ada penelitian. Penelitian itu mengatakan bahwa sekali orang marah, sekali kita marah, itu menghabiskan 8 kali energi kerja. Makanya orang marah itu banyak makan. Kenapa? Banyak mengeluarkan energi. Asal marah itu sudah keluar energi itu. Banyak kali perlu kalori kalau kita marah. Kenapa? Karena kalori itu dibutuhkan. Mata merah itu kan butuh. Telinga merah. Ini jantung berdebar kencang. Nah itu semua butuh energi. Jadi kalau tidak marah bisa menghemat. Uang tidak ada, marah lagi, sudah bahaya. Ini sudah kelihatan jam 8 ya.
Mungkin ada pertanyaan yang dirahmati Allah terkait dengan ini. Ini masih mukaddimah. Masih jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi bak 3 don dengar wawancara si 2 wartawan dengan Gus Dur. Iya. Kayaknya yang menjatuhkan Gus Dur siapa? Oh, Amin Rais dengan Megawati. Ya, kalau Amin Rais ini apakah bisa dilupakan dan dimaafkan? Ya maaf lah. Tapi lupa nggak bisa. Nah, jadi kan nilainya itu kalau maaf itu ya, ada kan gitu. Maaf ya maaf, tapi lupa nggak bisa. Iya. Nah, ini namanya dosa. Ya. Terima kasih. Nah, ini berat juga kita jawab nih. Memang karena hal yang kalbu ini tidak mudah kita jawab. Memang orang kalau sudah memaafkan dari beda lupa dengan maaf itu ya. Kalau lupa itu kita dan diingatkan kita. Diingatkan. Siapa ingatkan? Dulu dia pernah berbuat ini baru. Diingatkan. Tapi memaafkan itu memang akhlak. Nah, memaafkan itu kalau kita maafkan dengan ikhlas sudah selesai. Walaupun kita tidak pernah lupakan. Maka hebatnya orang maafkan tapi dia masih ingat apa? Dia walaupun terasa sesuatu tapi dia bisa untuk memaafkan. Kalau sudah lupa mungkin dia Pak minta maaf Pak ya, apa? Dulu pernah saya buat salah. Oh saya pun dah lupa. Beda kan? Oh ya waktu kemarin ya, enggak waktu saya maafkan enggak apa-apa. Jadi baik sekali orang yang masih ingat tapi dia memaafkan kita. Selesai. Insya Allah. Kalau memang secara ikhlas memaafkan orang lain. Kita kalau ada orang berbuat jahat kepada kita kan, kira-kira kita susah juga melupakan. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, maka andai kata ada sebuah riwayat Baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ketika datang kepada seorang kepada beliau, lalu ya Rasulullah doakan saya. Lalu kata Nabi, pergilah ke fulan di tempat fulan, datanglah dan mintalah doa kepadanya. Mintalah doa agar dia mendoakan engkau. Datanglah dia cari orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini ingin bertamu di rumah anda. Baik, ya silahkan bertamulah. Waktu bertamu, dia sebenarnya tujuan bertamu untuk apa? Untuk melihat apa yang dia kerjakan malam hari. Kenapa Nabi suruh untuk memintakan doa kepada orang ini? Waktu bangun malam, rupanya dia tidurnya memang luar biasa. Oh, dalamnya tidur begitu. Akhirnya yang dalam Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada hari ketiga karena habis waktu bertamu dia tanya, ini begini, sebenarnya saya datang kembali bukan apa-apa. Saya disuruh Nabi bertemu kepada anda untuk mintakan doa kepada anda. Tapi anda biasa saja. Tidak ada ibadah yang melebihi dengan saya, sama dengan anda. Sama dengan saya. Memang kata dia, saya kalau puasa tidak sanggup, puasa sunat. Ibadah tahajud pun kurang saya. Jadi apa juga kerjaan anda? Ya saya nggak tahu. Ya kalau selama ini biasanya saya sebelum tidur, saya maafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Itu saja. Jadi orang-orang yang berbuat salah kepada saya pada hari ini, saya sudah maafkan. Itu saja. Rupanya itulah kelebihan dia. Jadi kalau orang sudah maafkan, insya Allah selesailah masalahnya. Orang itu tidak akan merasa kekurangan karena setiap memaafkan akan Allah lebihkan, dan orang yang kita maafkan dia akan lepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati, mungkin demikianlah kajian kita sebagai muqaddimah pada malam yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.